Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semua. Jumpa lagi dengan saya Sudarmono Palapa, CGP angkatan 7 dari SDN Negeri 6 Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang video saya jurnal refleksi di mingguan modul 1.4 di mana saya menggunakan model 4F. Apa saja model 4F itu? Yang pertama adalah facts atau peristiwa, yang kedua adalah findings atau pembelajaran, yang ketiga adalah feelings atau perasaan, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Yang pertama adalah facts, peristiwa. Dalam peristiwa ini yang pertama kita mulai dari diri sendiri, lalu mengamati bagaimana sistem di sekolah masing-masing, apakah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada eksplorasi konsep, di mana eksplorasi konsep ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal, ada teori motivasi, hukuman atau penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang ketiga masih dalam peristiwa, yaitu di ruang kolaborasi, di mana kami melakukan menganalisis secara kelompok kasus-kasus yang ada pada LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, kemudian mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolahnya. Selanjutnya mempresentasikan secara kelompok dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, di mana kami melakukan praktik segitiga restitusi di sekolah dengan murid, di mana kasus pertama ini si Jane melaporkan bahwa ia dituduh mencuri oleh temannya. Yang kedua kasus tentang keterlambatan dari siswa dan diselesaikan dengan praktik segitiga restitusi di sekolah. Yang berikut adalah elaborasi pemahaman, di mana kami melakukan dialog virtual bersama instruktur Melkianus Jurohi SPD. Ada koneksi antar materi, di mana membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi sebelumnya, yakni 1.1, 1.2, dan 1.3, sehingga mulai dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir adalah aksi nyata, di mana aksi nyata ini menyampaikan kepada warga sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan murid dapat belajar dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran di modul 1.4 ini tentang budaya positif dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan. Saya senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan CGP lain yang tentunya semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif, serta masih banyak yang harus saya benahi terkait budaya positif di sekolah. F yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, hal pertama yang saya dapatkan adalah ternyata hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda. Saya juga menemukan bahwa penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Hukuman ataupun penghargaan digunakan untuk mengontrol murid yang hanya akan efektif untuk jangka pendek. Sedangkan kita menginginkan perubahan murid bersifat mengakar dan efektif untuk jangka panjang. Yang keempat adalah findings atau pembelajaran.
Hal lain yang saya pelajari adalah bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan, termasuk saat perilaku mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Guru memiliki tujuan agar murid berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau disebut juga motivasi internal yang berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh hukuman maupun imbalan. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer adalah posisi yang terbaik dari kelima posisi kontrol tersebut, tapi dalam penerapannya, guru bisa mengkombinasikan antara teman, pemantau, dan manajer. Dalam menangani kasus atau permasalahan murid, guru diharapkan menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya akan berusaha menumbuhkan budaya positif. Saya akan memulainya dari kelas saya sendiri. Kemudian saya akan mengajak rekan saya yang lain untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya akan berusaha menjadi teladan bagi murid-murid saya. Saya juga akan berusaha selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi agar dengan bimbingan guru, murid bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya sendiri. Saya berharap mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, agar murid bisa menjadi manusia yang merdeka, dalam arti bahwa mereka bisa memerintah dirinya sendiri dalam berperilaku disiplin. Demikian tujuan refleksi saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.